Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Kita kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Emilia Susanti, SHMH. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai materi alasan penghapusan pidana. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Alfiansyah dengan NPM 2112011172, ada M. Bijak Raditya dengan NPM 2112011271, ada Vin Mary Lumban Tobing dengan NPM 2112011251, dan saya sebagai moderator Sylvia Lesmana Clara dengan NPM 2112011249, dan ada Laurentius Hotma Martogi dengan NPM 2112011017, dan yang terakhir ada Vanessa Elizabeth Natali dengan NPM 21520111057. Pertama, itu materi mengenai definisi alasan penghapusan pidana yang akan dijelaskan oleh Saudara Bijak. Untuk waktu dan kesempatannya, saya please. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bijak Raditya Dermawan dengan NPM 2112011271. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi alasan penghapusan pidana. Jadi, apa sih alasan penghapusan pidana itu? Alasan penghapusan pidana atau APP adalah hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan seseorang tidak dijatuhi hukuman pidana, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang tegas, dilarang dan diancam dalam sanksi pidana undang-undang. Jadi, orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dinyatakan bersalah. Hal ini berkaitan dengan adanya dasar penghapusan pidana. Terdapat beberapa bentuk alasan penghapusan pidana yang termuat dalam KUHP dan di luar KUHP. Ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan antara penghapusan dipidananya orang atau pembuatnya itu. 1. Alasan pembenar. Alasan pembenar artinya sifat perbuatan melawan hukum dihapuskan atau dibenarkan. Dalam kurung dasar pembenar atau rectus lingronden. Contoh, tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati. Pasal 50 KUHP. 2. Alasan pemaaf. Artinya alasan yang kesalahan pembuat dihapus atau dimaafkan. Atau solus redundant. Contoh, pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat bertanggungjawabkan perbuatan itu. Pasal 44 KUHP. Moderator boleh selanjutnya. Nah, alasan penghapusan pidana dibagi dalam 2 golongan, yaitu 1. Alasan tidak dapat mempertanggungjawabkan disebabkan seseorang terletak pada diri orang itu, atau inwendige gronden van onteronkerbrachen, yang artinya berdasarkan pasal 44 KUHP, yaitu dikarenakan pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu penyakit. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu usia yang masih di bawah umur. Lalu yang kedua, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu, atau uitwendige gronden van onteronkerbrachen, yaitu 1. Ada daya paksa atau overmacht. 2. Pembelaan terpaksa atau nutwer. 3. Melakukan ketentuan undang-undang pasal 50. Dan 4. Melaksanakan perintah jabatan pasal 51. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Saudara Bijak atas pemaparannya mengenai definisi alasan penghapusan pidana. Selanjutnya kita masuk mengenai alasan penghapusan pidana dalam KUHP yang akan dijelaskan oleh Saudara Alfiansyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapus pidana. Alasan penghapus pidana menurut undang-undang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban bukanlah unsur perbuatan pidana, hanya merupakan suatu anggapan.
dapat dimengerti bahwa kebanyakan orang berpikir demikian. Keadaan tersebut meskipun tidak jelas dinyatakan sebagai normal. Oleh karena itu, setelah penyidikan, tetap meragukan mengenai dapat dipertanggungjawabkan, pelaku tetap dapat dipidana. Keadaan tidak sadarkan diri karena buatan bukan merupakan alasan penghapus pidana. Contoh, seorang pelaku yang melakukan kejahatan tetapi memiliki keterbatasan fisik atau cacat. Selanjutnya yang kedua, daya paksa. Pasal 48 KUHP menyatakan, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tindak pidana. Daya paksa adalah terjemahan dari overmark yang selalu menjadi perdebatan berabad-abad ketika membicarakan alasan penghapusan pidana. Apa yang dimaksudkan dengan daya paksa itu sendiri? KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Contoh, seorang anak dilarang orang tuanya untuk mendaftarkan diri sebagai anggota wajib militer. Anak tersebut tidak dapat dibebaskan dari kesalahan atas dasar tekanan moral. Yang ketiga, ada keadaan darurat. Keadaan darurat atau not to stand adalah alasan pembenar. Artinya, perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan darurat menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan. Contoh, seseorang dipanggil sebagai saksi di pengadilan X. Namun, pada saat yang sama, orang tersebut juga mendapat panggilan sebagai saksi di pengadilan Y. Tidak dipenuhinya suatu kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang lain, menurut Pompey, dalam keadaan darurat hanya ada dua kemungkinan, yaitu pertentangan antara kepentingan dan kewajiban, serta pertentangan antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. Yang keempat, ada pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa atau nutwer dalam KUHP diatur dalam pasal 49 ayat 1 yang menyatakan, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Contoh, C tidak senang dengan D. Ketika berjalan di jalan yang sepi, C kemudian menodong D dengan pistol. Seketika, D langsung menendang C yang memegang pistol sehingga terjatuh. Tindakan D digolongkan pembelaan terpaksa karena C yang menodongkan pistol ke arah D termasuk ancaman dan serangan. Yang kelima, pembelaan terpaksa melampaui batas. Terdapat dalam pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Contoh, ketika seseorang wanita diperkosa oleh seorang pria, dengan sekuat tenaga wanita menendang alat vital si pria dan memukul si pria dengan benda di sekitarnya. Yang keenam, melaksanakan perintah undang-undang. Terdapat pada pasal 50 KUHP mengatur, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Contohnya, seorang jurusita yang dalam rangka mengosongkan rumah menaruh barang-barang yang disita di jalan. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang melarang menaruh barang-barang di jalan. Akan tetapi, perbuatan jurusita ini dibenarkan karena harus mengeksekusi. Dalam hal ini, mengosongkan rumah berdasarkan putusan pengadilan. Yang ketujuh, perintah jabatan. Pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan akan diminta kepada pihak yang memberikan perintah. Postulat ini dituangkan pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Contoh, seorang letnan polisi diperintahkan oleh kolonel polisi untuk menangkap penjahat. Kolonel tersebut berwenang untuk memerintahkannya sehingga letnan polisi tersebut melaksanakan perintah jabatan. Yang kedelapan, perintah jabatan tidak sah. Kalau perintah jabatan merupakan alasan pembenar, maka perintah jabatan yang tidak sah adalah alasan pemaaf, yang menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku. Contohnya, seorang perwira polisi memerintahkan bawahannya untuk memukul seorang tahanan yang berbuat kekacauan sehingga tahanan tersebut menderita luka-luka. Dalam hal ini, bawahannya tidak dapat berlindung melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.
Kendati pun polisi diberi wewenang tidak boleh melakukan penganiayaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Alfian mengenai paparan alasan penghapusan pidana di dalam KUHP. Selanjutnya mengenai alasan penghapusan pidana di luar KUHP yang akan dijelaskan oleh Queen Mary. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, moderator, saya Queen Mary Tobing, NPM 21120112551. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan penghapusan pidana di luar KUHP. Alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang atau di luar KUHP meliputi yang pertama izin. Merupakan suatu penghapus pidana. Dalam hal ini adalah alasan pembenar jika perbuatan yang dilakukan mendapat persetujuan dari orang yang akan dirugikan dari perbuatan tersebut. Contohnya, penegakan hukum, lingkungan sebagai hukum administrasi yang diberikan sanksi pidana. Selanjutnya, error facti. FWZ Headphone All School atau AFAS atau tidak ada kesalahan sama sekali merupakan alasan penghapus pidana yang sama pelaku telah cukup berusaha untuk melakukan delik. AFAS ini juga disebut sesat yang dimaafkan. Dengan demikian adalah AFAS sebagai pemaaf yang menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku. Selanjutnya, yang ketiga adalah error jurists. Disebut juga res reading atau kesesatan hukum, yaitu suatu perkiraan yang tidak dilarang oleh undang-undang. Error jurists ini dibedakan menjadi error jurists yang dimengerti dan error jurists yang tidak dapat dimengerti. Yang keempat adalah tidak ada sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material dilihat dari sudut sumber hukumnya, mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif merupakan alasan pembenar dan telah dianut dalam praktik pengadilan, sementara sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif pada dasarnya bertentangan dengan azas legalitas. Selanjutnya, hak jabatan. Biasanya berkaitan dengan profesi dan peneliti ilmiah, misalnya peneliti ilmiah bidang kesehatan. Dalam penelitian sering dilakukan percobaan terhadap hewan. Pada hakikatnya, menyakiti atau menyiksa hewan adalah perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 KUHP. Kemudian mewakili urusan orang lain. Seseorang yang secara sukarela tanpa mendapat upah mengurusi kepentingan orang lain tanpa perintah orang yang diwakilinya. Contohnya, pemadam kebakaran memasuki rumah dalam memadamkan api. Namun mereka memasuki rumah dengan merusak pintu untuk mencegah timbulnya bahaya yang besar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Queen Mary mengenai penjelasan alasan penghapusan pidana di luar KUHP. Selanjutnya yaitu syarat bentuk alasan penghapusan pidana yang dijelaskan oleh Saudara Laurentius. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Laurentius Hotmamartogi dengan nomor NPM 21120110017. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang syarat atau karakteristik masing-masing bentuk APP. Yang pertama itu adalah tidak mampu bertanggung jawab. Syaratnya mampu memahami akibat perbuatannya. Yang kedua, menginsafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban. Yang ketiga, mampu menentukan kehendak berbuat. Yang kedua, itu adalah daya paksa. Syaratnya, yang pertama itu terpaksa memperoleh apa yang tadinya dilarang oleh hukum. Yang kedua, dalam keadaan terpaksa, tindakan yang diambil dipandang perlu. Yang ketiga, keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat. Yang keempat, ada keadaan terpaksa tidak ditahan oleh hukum, perbuatan yang dilarang hukum namun dilakukan dengan keadaan terpaksa, maka perbuatan tersebut dianggap sah. Next. Ya, yang ketiga itu adalah keadaan darurat. Syaratnya pertentangan antara dua kepentingan.
Yang kedua, pertentangan antara kepentingan dan kewajiban. Yang ketiga, pertentangan antara dua dan kewajiban. Yang keempat itu adalah pembelaan terpaksa. Syarat pembelaan terpaksa yang pertama itu adalah serangan seketika. Yang kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum. Yang ketiga, pembelaan merupakan keharusan. Yang keempat, cara pembelaan adalah patut. Next. Nah, yang kelima itu adalah pembelaan terpaksa melampaui batas. Syaratnya, yang pertama harus ada situasi yang menimbulkan perbedaan terpaksa. Yang kedua, harus ada kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut, sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Yang keenam, ada perintah jabatan. Syaratnya yang pertama, antara yang memerintah dan diperintah berada dalam dimensi hukum publik. Yang kedua, syaratnya antara yang memerintah dan dengan yang diperintah terdapat hubungan subordinasi. Nah, yang ketujuh itu adalah perintah jabatan tidak sah. Syaratnya yang pertama, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah. Yang kedua, perintah tersebut dilaksanakan dengan itikat baik. Yang ketiga, pelaksanaan pemerintah tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. Yang kedelapan itu ada izin. Syarat izin yang pertama itu pemberian izin tidak memberi persetujuan karena adanya suatu tipu muslihat. Yang kedua, pemberian izin tidak dapat dalam suatu khilafan. Yang ketiga, pemberian izin ketika memberikan persetujuan tidak berada dalam suatu tekanan. Yang keempat, substansi pemerintah yang diberikan izin tidak bertentangan dengan kesusilaan. Yang kesembilan, yang terakhir, melaksanakan perintah undang-undang. Syaratnya, tindakan dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melakukan perundang-undangan dalam hal HR hanya menafsirkan secara sempit, yakni perundang-undangan dari DPR saja. Namun, kemudian berubah diartikan dalam arti material, yaitu tiap pemerintah yang dibuat oleh alat pembentuk hukum. Sekian presentasi dari saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Laurentius mengenai karakteristik alasan penghapusan pidana. Itu dia presentasi kami mengenai materi alasan penghapusan pidana. Selanjutnya, kami akan melakukan diskusi mengenai korban dari kasus begal yang ditetapkan menjadi tersangka. Sebelumnya, untuk melakukan diskusi, kami akan menyimak mengenai kronologi dari kasus tersebut yang akan dijelaskan oleh Saudara Vanessa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Vanessa Elizabeth Natali dengan nomor NPM 21520111057. Aku menjelaskan kronologi dari kasus 2 begal meninggal dunia akibat korbannya di Lombok. Yang pertama, diawali Amak Sinta yang mengendarai sepeda motor berwarna merah di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Pada saat itu, Amak hendak mengantar bekal untuk keluarganya menjaga ibunya di rumah sakit. Pada saat itu juga, sang istri menyuruh Amak untuk membawa pisau dapur untuk berjaga-jaga. Di dalam perjalanan, Amak dihadang oleh 4 orang yang menggunakan 2 sepeda motor. 2 orang yang menggunakan sepeda motor berwarna hitam, yaitu OWP dan PE, mendekati dan memaksa Amak untuk menyerahkan motornya. Dan 2 orang lagi berjaga di belakang, yaitu ada WA dan ada juga HO. Mereka berada di belakang untuk berjaga-jaga dan mengecek situasi. Lalu yang kelima, ada ketika dihadang, Amak melakukan pembelaan yang mengakibatkan OWP dan PM meninggal dunia akibat luka tusuk di tubuhnya. Pada kejadian itu, dari kronologi tersebut, Amak Sinta ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lombok Tengah akibat membuat 2 begal terbunuh. Lalu, Amak Sinta atau korban begal dikenakan pasal 338 KUHP mengenai menghilangkan nyawa seseorang. Dan pasal 351 KUHP ayat 3 tentang melakukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain Amak Sinta ditetapkan menjadi
Tersangka, WA dan HO ditetapkan juga sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana surat. Lalu kasus ini ramai diperbincangkan masyarakat. Oleh karena itu, Polda NTB mengambil alih kasus ini dan menetapkan SP3, yaitu Surat Penghentian Penyidikan, dan mencabut status tersangka Ahmad Sinta. Next, slide next-nya. Oke, penghentian proses hukum Ahmad Sinta ini dilakukannya setelah proses gelar perkara yang dihadiri oleh jajaran Polda dan pakar hukum. Dari hasil gelar perkara disimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun dan material. Lalu keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Vanessa Elizabeth yang telah menjelaskan kronologi dari kasus begal. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi mengenai kasus tersebut. Baik teman-teman, adakah yang mau menanggapi mengenai kasus ini? Dipersilakan. Mungkin dari saya dulu ya. Dari kasus ini berdasarkan kronologi yang telah Saudara Vanessa jelaskan, di sini bisa dilihat bahwa Ahmad Sinta itu kan sebagai korban dari tindakan kejahatan. Ia mendapat ancaman serangan dari para pembegal gitu. Alamiahnya manusia ketika mendapatkan ancaman serangan pasti manusia ini kan akan melindungi dirinya. Pada melindungi ini mungkin ada keadaan di mana si korban ini merasa tertekan atau terancam sehingga dia harus melakukan perbuatan sesegera mungkin. Nah, mungkin karena pada saat itu ia sedang membawa pisau sehingga alat tersebutlah yang dijadikan alat sebagai alat pertahanan diri. Dan seharusnya Ahmad Sinta ini tidaklah menjadi tersangka karena dia di sini masuknya adalah korban gitu. Jadi menurut saya Polda menarik kasus ini dan menetapkan kasus ini selesai merupakan keputusan yang tepat. Untuk yang lain, adakah yang mau menanggapi soal itu? Saya punya tanggapan. Baik. Soal ini dari pihak kepolisian ya. Kalau menurut saya tindakan kepolisian itu udah benar menetapkan si Ahmad Sinta sebagai tersangka. Karena bisa jadi saja, mungkin saja Ahmad Sinta ini memanipulasi perbuatannya. Contohnya kayak misalnya ternyata si Ahmad Sinta ini emang sudah merencanakan pembunuhan, tetapi dengan dalil dia sebagai korban pembegalan atas 2-4 orang itu. Jadi kalau menurut saya polisi ini udah tepat lah ininya keputusannya untuk menetapkan Ahmad Sinta sebagai tersangka. Baik, terima kasih. Izin menanggapi boleh? Iya, boleh. Menurut saya, di dalam kasus ini harusnya terdapat alasan penghapusan pidana tersebut ya. Karena telah dijelaskan kan tadi di slide tentang definisi ya, tentang definisi alasan penghapusan pidana, terdapat sesuatu yang dapat membuat pidana tersebut dihapuskan gitu. Yang tergolong di dalam golongan 2 gitu kan, yang alasan dia melakukan tindak pidana karena ada alasan di luar diri dia gitu kan, adanya pembelaan diri
yang menurut saya pembelaan diri tersebut adalah hal yang sudah sewajarnya dan sepatutnya dilakukan gitu. Masalah tentang kepolisian dapat membuat kesaksian atau merilis pers tentang orang ini mungkin dapat memanipulasi atau orang ini manipulatif, sebenarnya dia memang ingin membunuh dengan cara membunuh gitu. Menurut saya itu harusnya polisi dapat menyelidiki lebih lanjut, baru pidana tersebut dapat dikeluarkan, apakah ada alasan penghapusan pidana atau tidak gitu. Terima kasih, moderator. Ya, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Oke, tanggapan saya berbicara di sisi begalnya ya. Menurut saya begal itu suatu perbuatan yang tidak terpuji. Di dalam KUHP juga tertulis bahwa tindakan tersebut pada intinya memiliki tujuan untuk mengambil barang orang lain secara paksa, didahului dengan tindakan kekerasan. Nah, di sini juga menurut saya yang patut dijadiin tersangka yaitu begal. Karena begal yang mau mengambil kekerasan kepada anak Sinta. Gitu aja sih. Ya, ada yang mau menanggapi? Dan menurut saya sempat saya baca dari kronologi kasus di NTB ini, awalnya itu polisi itu memang sudah melakukan tersangka kepada pihak korban, namun banyak masyarakat yang tidak terima dengan keputusan tersebut, sehingga dalam kasus ini dilakukan kembali, didiskusikan kembali oleh pakar-pakar hukum serta pihak kepolisian untuk memastikan kembali apakah keputusan yang diberikan oleh pihak hukum benar atau tidak, dan ternyata setelah didalami lagi kasus tersebut, keputusannya diubah, ternyata pihak korban diberikan kebebasan dari prasangka. Yang tertulis dalam pasal 49 ayat 1, kita ketahui bahwa pihak korban dalam melakukan pembegalan dapat melakukan pembelaan terpaksa. Dan mungkin tidak selamanya pihak korban begal selalu benar. Kita tidak bisa menyamakan antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Kita harus lebih meneliti lagi atau menggabungkan dari materi dari undang-undang, pemikiran hakim, dan memandang lebih teliti lagi kasus tersebut. Itu lebih menjadi pembelajaran untuk para pihak hukum dan kita semuanya yang ada di sini. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Saudara Queen tanggapannya. Mungkin ada tanggapan dari Saudara Vanessa? Tanggapan dari saya sendiri, saya setuju dengan tanggapan dari Sylvia dan Queen juga, karena menurut saya hal yang dilakukan oleh korban sendiri adalah merupakan bela diri yang dilakukan secara natural dan secara refleks untuk menghindari dirinya sendiri dari bahaya. Pendapat saya sih. Oke, ada lagi tanggapan? Mungkin cukup ya diskusinya. Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan materi mengenai alasan penghapusan pidana bahwasanya tidak semua tindakan pidana itu dapat dipidana karena ada alasan penghapusan pidana. Jadi seperti contoh kasus pembegalan yang terjadi di NTB ini, Amak Sinta merupakan orang yang mendapat penghapusan tindak pidana karena dia melakukan pembelaan terpaksa gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya dan teman-teman sampaikan mengenai materi alasan penghapusan pidana. Semoga kiranya materi ini dapat bermanfaat untuk orang yang menonton. Kurang lebihnya kami
memohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.